Jadi apa sih itu SQL? Ya, SQL itu adalah sebuah bahasa ya, dari kepanjangan Structure Query Language ya, atau bahasa SQL. Kalau bahasa kita itu bahasa Indonesia, tapi kalau bahasa komputer terutama di dalam basis data itu disebut dengan SQL, bacanya gitu ya. Structure Query Language. Jadi karena dia berbentuk query, maka nanti semuanya akan kita akses atau kita jalankan dengan metode-metode atau peraturan-peraturan yang ada di dalam query. Oke, sebelumnya di dalam basis data itu kita nanti akan memiliki beberapa tema dalam hal pengelompokan fungsi-fungsi ya. Yang pertama itu disebut dengan Data Definition Language atau DDL. Jadi teman-teman nanti kalau mendengar bahasa SQL, DDL itu apa? DDL itu adalah Data Definition Language. Artinya apa? Bahasa ini nanti dikelompokkan jadi perintah-perintah yang ada di DDL ini adalah perintah-perintah yang bertujuan untuk create atau membuat sebuah database. Contohnya nanti bagaimana sih caranya membuat database, bagaimana caranya membuat tabel, bagaimana caranya membuat view, bagaimana membuat trigger, bagaimana membuat kunci dan sebagainya, itu ada di dalam DDL ini ya. Oke, selanjutnya yang kedua nanti ada yang disebut dengan DML atau Data Manipulation Language. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di slide-nya sudah Bapak share di dalam Google Classroom ya. Jadi ini kita singkat saja karena intinya nanti kita di sini akan melakukan perintah-perintah dua ini. Oke, Data Manipulation Language itu bertujuan buat apa ya? Tentunya karena dia manipulasi, berarti dia untuk mengolah atau memanipulasi data yang ada di dalam database kita. Oke, jadi yang pertama nanti di dalam praktikum ini atau mata kuliah ini kita kemarin sudah belajar tentang ERD. Nah, itu kita terjemahkan ke dalam bahasa SQL-nya. Nah, nanti kita menggunakan contoh yang sederhana dulu, baru nanti kita melanjutkan menggunakan yang lebih berat ya. Oke, jadi nanti kita bagaimana membuat sebuah database, membuat tabel dan sebagainya. Syaratnya teman-teman hari ini harus sudah bisa menginstal yang namanya XAMPP server ya. Jadi kemarin sudah saya anjurkan teman-teman untuk mata kuliah ini silakan setelah materi keempat itu harus menginstalasi yang namanya XAMPP server, di mana itu nanti akan kita gunakan untuk proses pembelajaran selanjutnya ya. Oke, jadi di data manipulation itu apa yang termasuk dalam DML ya? Contohnya nanti bagaimana cara mengambil data, bagaimana cara menghapus data, bagaimana cara mengupdate data atau mengubah data ya. Jadi intinya nanti di data manipulation language itu berhubungan dengan CRUD. CRUD itu apa? CRUD itu ya C-nya itu create, R itu retrieve, U itu adalah update, D itu adalah delete. Jadi di situ nanti bagaimana kita membuat perintah-perintah itu di dalam proses DML-nya. Contohnya adalah nanti bagaimana kita memasukkan data, bagaimana kita menghapus data yang sudah masuk, bagaimana mengambil kembali atau menampilkan data yang sudah kita masukkan, lalu bagaimana kita merubah data yang ada di dalam database itu. Oke. Mengingat pentingnya mata kuliah ini, jadi hampir semua pemrograman itu akan butuh sebuah database, terutama dalam SQL ini. Silakan nanti teman-teman harus mempraktikkan ini dan harus paham ya. Jadi kalau ada kendala, silakan nih teman-teman bisa langsung bertanya. Oke, selanjutnya adalah yang terakhir itu adalah data control language atau bahasa kontrol. Nah, kontrol itu apa? Nanti itu berhubungan dengan mengamankan data di dalam database. Jadi kalau data itu kita sudah menggunakan data yang banyak, berarti kita butuh privilege. Privilege itu adalah hak akses. Contohnya ya, kalau admin dia boleh menghapus semua, bisa mengubah semua, tapi kalau cuman dia sebagai FO atau sebagai customer saja, dia hanya bisa mengubah data-data tertentu saja. Dan bahkan dia juga nggak boleh membuat sebuah query, nggak boleh membuat sebuah tabel dan sebagainya. Jadi di sini
DCL itu berfungsi untuk membatasi atau mengatur kontrol dari sebuah database. Gitu ya teman-teman ya. Jadi intinya di dalam SQL itu ada 3. Yang pertama adalah DDL ya, yang kedua adalah DML, yang ketiga adalah DCL. Yang pertama DDL itu tetap berhubungan dengan definisi, itu bagaimana membuat database, tabel dan sebagainya. Yang kedua adalah DML, itu bagaimana kita memanipulasi, mengupdate data dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah bagaimana kita mengontrol dari database yang kita punya. Jadi bayangkan kalau database itu tidak memiliki kontrol, ya contohnya database bank, siapapun boleh mengupdate rekeningnya sendiri-sendiri, ya bubar semua ya. Jadi sehingga itu perlu adanya namanya data control language ya. Jadi di sini nanti kontrol itu sangat penting. Jadi semua dari 3 tadi, DDL, DML, DCL itu harus dikuasain semua. Oke teman-teman, untuk database yang akan kita gunakan nanti kita akan menggunakan yang berbasis open source saja, yaitu menggunakan MariaDB, yaitu biasanya sudah terinclude dalam XAMPP server. Yang download dari APC Friends ini aja ya. Oke, pilih PHP yang minimal 7.3. Semakin kesini semakin bagus, cuman ini PHP versinya versi 8 sehingga kita menggunakan yang versi 7.3 saja dulu. Karena versi 8 ini agak berbeda dengan versi 7.4 dan sebelumnya ya. Silakan download yang 7.3 atau 7.4. Di sini langsung download aja sejumlah 160 MB ya. Oke, nanti kalau sudah ke download dia akan muncul satu file yang bernama XAMPP Windows X64 ya dan sebagainya. Nah, nanti tinggal kita instalasi saja. Proses instalasinya tinggal next saja ya. Yang penting nanti ketika melakukan akses database-nya ya. Oke, jadi XAMPP ini sebenarnya dia adalah sebuah aplikasi yang instan ya atau mudah digunakan untuk proses developing ketika kita membuat sebuah aplikasi berbasis web. Yang pertama XAMPP itu dia sudah menyediakan yang namanya ini A itu berasal dari Apache. Apache itu adalah web server. Jadi teman-teman nanti di materi apa ya web server itu. Biasanya di pemrograman web. Itu nanti teman-teman mengenal yang namanya Apache. Lalu M ini adalah MySQL atau MariaDB. Yang 4 adalah PHP, yang ini adalah nanti berhubungan dengan file ya atau FTP namanya. Jadi teman-teman begitu menginstal XAMPP, boleh WAMPP juga ada. Jadi ada WAM, ada exam, silakan di-download mana yang lebih suka. Kalau saya lebih suka yang XAMPP. Jadi ada di situ sudah instalasi Apache, MySQL sama PHP-nya. Jadi sudah langsung terintegrasi, tidak perlu install yang macam-macam ya.